Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, asatidz wal asatidah, sesepuh bin sepuh, wabil khusus hadir di tengah-tengah majelis taklim kita, orang tua kita, guru kita, beliau muallim Bapak Ki Haji Ahmad Yunus Al-Maliki, Ahinal Karim Bapak Ustadz Syarwani, wabil khusus Ketua DKM beliau Bapak Haji Dzulqarnain beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Murtadha. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, muallim kita, semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan untuk mengawal perjuangan daripada masjid ini dengan mensyiarkan melalui majelis taklim. Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, Bapak Haji Saifuddin yang baru datang, mungkin Al-Fakir tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah untuk kita semuanya jamaah subuh masjid yang tercinta, Masjid Jami Al-Murtadha, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah dan nikmat untuk kita semua, sa'adatun fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musim dingin begini kita ngaji subuh, sudah ngantuk, insya Allah ngantuknya hilang Bapak Ibu ya, dengan niat taklim, dan insya Allah pahalanya besar. Salah satu di antara kata Nabi, Bu, Pak, jadi ada 7 golongan yang besok ketika di yaumul qiyamah mendapat perlindungan Allah, di mana manusia itu akan dihisab, manusia itu akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban amal ibadahnya. Adalah kelompok manusia muslimin muslimat dalam keadaan dingin, dalam keadaan kondisi yang enggak enak, tetapi berwudu Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat subuh. Maka fa insya Allah kita semua ini orang-orang yang tergolong besok di yaumul qiyamah mendapat perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian pagi hari ini kita bertemu kembali kajian fikih ibadah, tata aturan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang sholat. Tentunya tentang sholat ini karena memang sholat ini pernak-perniknya cukup luas Bapak Ibu. Bulan kemarin kita membahas sholat tetapi seputar waktu, karena sholat adalah ibadah yang sudah diatur oleh Allah, ibadah yang wajib, ibadah yang pokok, ibadah yang besok di yaumul qiyamah adalah ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah. Dan insya Allah efek positif, dampak positif atau keberkahan bagi orang yang rajin sholat di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan tersendiri. Allahumma amin ya robbal alamin. Segala urusan itu kita kembalikan kepada Allah melalui sholat ya Bapak Ibu. Makanya masjid ini di atasnya ada mustaka Bapak Ibu. Mustaka itu bahasa Arab aslinya Bu, dari kata-kata istaka yastaki istikaan wa mustakan wa huwa mustakin wa dzaka mustakaun. Nah, mustakan ya, mustaka itu artinya tempat mengadu gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengadu urusan kita, urusan dunia dan segala macam, ya ke masjid, ke musola, karena musola dan masjid ini rumah Allah. Medianya melalui sholat, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya ya. Sehingga ulama-ulama dulu nih, para wali songo, para wali-wali yang membangun peradaban Islam di Indonesia ini sangat-sangat cerdas, cerdik ya. Jadi masjid itu ada kepalanya, namanya mustaka. Mustaka itu artinya ya, kalau orang timur bilang tempat wadul. Wadul itu mengadu kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas seputar sholat, tetapi sudah bahasan tentang kewajiban daripada sholat. Maksudnya begini Bapak Ibu, di dalam sholat itu kalau kemarin kita sudah membahas waktu, sekarang akan membahas siapa sih orang yang dianggap wajib melaksanakan sholat. Makanya disebut dengan wasyara'itu wujubis sholat, syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi orang itu wajib sholat. Kalau orang itu bagaimana? Karena manusia di dunia ini kan luas ya Bapak Ibu ya. Ada kaum laki, ada kaum perempuan, ada yang sudah bersyahadat atau sudah muslim, ada yang belum muslim, yang sudah beragama Islam dengan belum beragama Islam. Ada anak atau orang yang masih anak kecil, akalnya belum sempurna, belum normal ya, dan ada yang sudah normal. Makanya di sini ada tata aturan, siapakah sih orang yang sudah dikenakan kewajiban sholat. Nah, ini sesuai dengan redaksi kitab Fathul Qorib, itu ada 3 Bapak Ibu. Tapi nanti saya tambahin lagi 3 lagi dari kitab Fathul Wahhab, karena kitab fikih itu banyak sekali Bapak Ibu. Karena saya ngaji di sini sumbernya pakai takrib Fathul Qorib, tetapi kajian fikih bukan hanya di dalam takrib Fathul Qorib saja, tetapi antara satu kitab dengan kitab yang lain itu saling melengkapi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, faslun wasyara'itu wujubis sholati salah satu asya. Faslun ada sebuah pasal, wasyara'itu wujubis sholati salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3. Al-awwalu al-islamu, yang pertama Islam ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia bukan muslim, maka ya nggak wajib sholat Bapak Ibu ya. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu tidak wajib sholat. Lah kemudian bagaimana kalau orang itu
pernah beragama Islam, tetapi dia keluar Bapak Ibu, pindah agama, ya agama lain, kemudian balik lagi. Kalau orang yang pindah agama itu berarti disebut dengan murtad. Murtad itu hukumnya itu ya kafir Bapak Ibu. Nah, orang yang murtad, saat murtad itu tidak wajib sholat karena dia sudah bukan muslim, dia sudah keluar daripada Islam. Tetapi apabila dia kembali kepada Islam, maka dia wajib mengqadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkan Bapak Ibu. Beda dengan orang kafir asli. Kalau kafir asli itu sejak lahir, karena orang tuanya bukan muslim, maka lahir anak ya bukan muslim, ya berarti dia anaknya orang kafir. Nah, andaikan dia pengen masuk Islam, kalau sudah menyatakan masuk Islam, berarti kan dia itu wajib sholat. Lah apakah umpama nih Bapak Ibu, ada mu'alaf ya, jadi orang yang baru masuk Islam, dia umurnya 30 tahun. Nah, bagaimana dari usia 15 sampai 30? Apakah dia setelah menyatakan masuk Islam, membaca syahadat, kemudian dia wajib mengqadha yang 15 tahun itu tidak wajib Bapak Ibu, karena memang awalnya itu bukan muslim. Anggap saja ketika umur 30 tahun masuk Islam, itu ya dari mulai dia itu anak kecil, anggap aja anak kecil, makanya itu enggak wajib. Tapi beda dengan murtad. Murtad itu orang usia 30 tahun atau mungkin 50 tahun, dari dulu muslim, rajin sholat, ternyata kejebak dengan iming-iming dikasih Indomie 1 karung gitu Bapak Ibu ya, nggak bisa makan, dikasih duit, dikasih Indomie, pindah agama Bapak Ibu. Nah, ini namanya murtad. Nah, oleh karena itu selama dia murtad, anggap saja mungkin murtadnya itu 1 tahun, habis itu dia sadar lagi Pak, masuk Islam lagi, maka selama dia murtad itu wajib mengqadha sholatnya. Qadha itu berarti ya ibarat kita punya hutang ini melunasi, kan berat Bapak Ibu ya, 1 tahun 1 hari yang wajib 5 kali dikalikan 365 hari kurang lebih ya, jumlahnya berapa Pak Ustadz? Ya berhahaha lah, banyak pokoknya. Nah, ini balasan bagi orang yang merendahkan Islam. Murtad itu berarti merendahkan Islam Bapak Ibu. Islam sudah mulia, Islam ini agama yang agung, kemudian dengan mudahnya dia itu meninggalkan Islam, maka disebut dengan murtad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah buluh. Al-buluh itu balik. Jadi kalau balik itu artinya sudah dewasa, maka tidak wajib bagi sobi. Sobi itu anak kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi balik itu biasanya kan balik dengan akal jadi satu, namanya mukallaf. Kalau balik itu standarnya ya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama bisa dengan ukuran umur, laki-laki atau perempuan sudah umur 15 tahun. Tapi manakala di atas 9 tahun, bagi laki-laki belum pernah mimpi basah, mimpi mengeluarkan air sperma. Kalau dia umur 9 tahun atau 10 tahun, ini umumnya bagi laki-laki, walaupun dia belum umur 15 tahun tetapi dia sudah pernah keluar air mani, mimpi basah, berarti dia udah balik, asal dia nggak gila ya Bapak Ibu ya, karena kalau gila ini akalnya nggak normal. Atau seorang wanita perempuan di atas usia 9 tahun sempurna, walaupun belum umur 15 tahun, dia mengeluarkan darah haid, disebut dengan mahid. Berarti walaupun belum umur 15 tahun Bapak Ibu, dia sudah disebut balik. Ini ukuran yang bukan umur. Tapi kalau baik laki-laki maupun perempuan 9 tahun, 10 tahun
mimpi basah kagak, haid kagak, sampai umur 14 tahun, bahkan sampai 15 tahun sempurna. Bagi laki-laki walaupun dia tidak pernah mengeluarkan atau mimpi basah, keluar air sperma, atau bagi wanita belum pernah haid, ketika sudah masuk umur 15 tahun maka disebut dengan balihun. Balih orang yang sudah sampai, ini bahasa Arab, sampai yang dimaksud usia dewasa. Balihun, buluh itu masdarnya, balahu ya buluhu ya buluhun, fahuwa balihun, balih. Nah ya balih itu berarti sudah dewasa Bapak Ibu. Nah yang ketiga ya adalah wal aklu, dan berakal. Jadi sudah balik dan berakal. Berakal itu artinya orang itu tidak gila Bapak Ibu ya. Nah kalau dia sudah umur 15 tahun walaupun dia sudah balik tapi gila, berarti dia juga nggak wajib melaksanakan sholat Bapak Ibu, karena tidak memenuhi syarat. Nah yang namanya berakal adalah wawahatu taklif, batasan daripada mukallaf ya. Ketika dia sudah balik, kemudian dia itu adalah memiliki akal yang sempurna. Nah itu tiga sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Satu, agamanya Islam. Yang kedua sudah balik, sudah berakal, maka dia wajib sholat Bapak Ibu. Nah sekarang begini, kata-kata balik, Pak Ustadz, bagaimana kalau ada anak yang kecil belum usia balik, tapi biasanya kan diajak bapak atau ibunya ke musola, ke masjid, itu bagaimana? Ya memang begitu Bapak Ibu. Kita sebagai muslim dulu sudah pernah saya singgung, ketika anak kita umur 7 tahun kita diajarkan, kita disuruh oleh Allah untuk mengajari anak-anak kita supaya latihan sholat. Karena sholat itu walaupun kelihatannya remeh, walaupun kelihatannya enteng, ringan, tetapi kalau sudah terjangkit dengan rasa males ya, apalagi belum dapat hidayah, itu berat banget Bapak Ibu. Oleh karena itu, supaya terbiasa, anak kita ini di umur 7 tahun ini dilatih untuk latihan sholat. Bisa juga diajak bapak ibunya di rumah latihan sembahyang, latihan sholat, masukin ke majelis taklim, ke tempat-tempat belajar supaya dia belajar sholat. Lah kalau sudah umur 9 tahun ke atas nggak mau sholat Bapak Ibu, maka boleh, bahkan ada yang mengatakan harus orang tua ini memukul anaknya, tetapi pukulan dalam rangka litarbiyah, mendidik Bapak Ibu. Jadi walaupun anak kita belum balik tapi sudah umur 9 tahun, maka orang tua itu harus keras, karena daripada nanti kita nangis di akhirat ya. Kan orang tua kalau walaupun orang kita ini rajin ibadah, tapi kalau kita melalaikan anak-anak kita Bapak Ibu, kita bisa dituntut di alam akhirat. Kenapa kamu punya anak, kamunya rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin baca Quran, berangkat taklim, tapi anakmu kamu biarkan, anakmu gak kau suruh sholat, anakmu gak kau suruh belajar di majelis taklim, itu kita dituntut Bapak Ibu ya. Maka kitanya rajin sholat, kitanya rajin belajar, rajin taklim, tapi jangan lupa anak kita juga harus kita tekan supaya terlatih dari umur ya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bahkan kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat itu boleh dipukul, tetapi tidak, atau pukulan yang tidak sampai melukai, dalam arti kata memang orang tua itu ngancem, bahasanya begitu Bapak Ibu. Lah kalau sudah balik, sudah kita sekolahan, kita pondokin, tetapi kita suruh sholat ternyata dia masih gitu-gitu aja, ya orang tua sudah lepas tanggung jawab Bapak Ibu ya. Artinya dia ini dosanya ditanggung sendiri. Yang penting orang tua sudah menekankan, sudah nyuruh, sudah modalin ilmu dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu 3 Bapak Ibu. 3 ini redaksinya ada di dalam kitab Fathul Qorib. Kemudian saya tambahkan lagi begini Bapak Ibu. Yang keempat yang nggak ada di sini adalah suci dari haid dan nifas. Jadi
syarat daripada orang itu wajib melaksanakan sholat khusus bagi kaum ibu, kaum wanita, kalau memang kondisinya suci dari haid dan nifas. Kalau masih haid nggak wajib sholat. Saking rajinnya Pak Ustadz dia sholat malah dosa Bapak Ibu, karena orang lagi haid ini dia itu lagi membawa najis, sementara yang namanya sholat itu wajib suci. Atau mungkin nifas, orang habis melahirkan ya Bu, belum suci, nggak usah sholat Bu. Kalau pengen ibadah ya bagi kaum ibu yang lagi haid, lagi nifas, taat sama suami, layanin suaminya ya, kasih masakin minumannya ya, atau mungkin kasih makan, dan masih ada ibadah-ibadah yang lain. Baru kalau sudah suci dia wajib melaksanakan sholat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dalam kitab Fathul Wahhab dikatakan salamatul hawas, selamat atau utuh panca inderanya Bapak Ibu ya. Di sini ada tafsil. Syarat yang kelima orang itu wajib sholat adalah ketika panca inderanya itu utuh, tidak ada yang cacat. Yang dimaksud fala tajibu ala man khuliqa a'ma asomma walau natikon, maka tidak wajib Bapak Ibu, sholat itu nggak wajib bagi orang yang sejak diciptakan oleh Allah dalam kondisi buta ya, kemudian tuli, sudah buta tuli, walau natikon, walaupun dia bisa bicara gitu Pak, tapi dari awal memang udah begitu. Orang lahir Bapak Ibu, kupingnya udah budek, matanya buta, walaupun ngomong bisa. Tapi kejadian ini sejak lahir Bapak Ibu ya. Lah kalau orang tuli kan ada orang adzan kagak denger ya, diajarin nggak denger, terus matanya buta, lah apa ini, kan susah Bapak Ibu ya. Lah kayak begini, kata Syekh pengarang kitab Fathul Wahhab, walaupun dia mulutnya masih bisa bicara, itu nggak wajib sholat Bapak Ibu ya. Tetapi wakada man tara alahu dzalika qabla tamyiz ya. Intinya bahwa kejadian seperti itu sejak kecil. Tadi yang pertama dari lahir sudah buta, sudah tuli Bapak Ibu, nggak wajib sholat. Atau belum masuk usia tamyiz, contohnya lahir kupingnya masih normal, mulutnya masih bisa bicara Bapak Ibu, tapi ketika usia atau menjelang usia tamyiz, tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, dia bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri ketika dia bersuci ya. Katakanlah mungkin umpama umur 7 tahun kali ya, 7 tahun hampir 8 tahun kan sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, tahu duit mana yang gede mana yang kecil gitu ya. Itu tamyiz, belum balik kalau tamyiz Bapak Ibu. Tapi ketika umur 7 tahun lah umpamanya ya, dia mungkin kecelakaan umpama ya, kupingnya budek, matanya buta. Nah ketika belum tamyiz dia sudah mengalami seperti itu Bapak Ibu, maka kata musoneb kitab Fathul Wahhab, wa kadza man tara alahu dzalika qabla tamyiz, sama hukumnya seperti orang yang cacat sejak lahir, mata nggak bisa melihat, kuping nggak bisa mendengar, nggak wajib sholat Bapak Ibu. Tetapi apa? Bi khilafihi ba'da tamyiz li'annahu ya'riful wajibati hina idzin. Beda kalau anak itu sudah tamyiz ya, umpamanya umur 8 tahun lah katakanlah ya Bu. Tamyiz itu tadi yang gambarannya sudah mulai ya bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, bisa cebok sendiri dan sebagainya. Nah tetapi di usia 8 tahun atau mungkin menjelang 9 tahun belum balik, dia kecelakaan, matanya akhirnya buta, kupingnya tuli. Nah kata syariat yang begini nih tetap wajib Bapak Ibu, karena dia sudah ngerti tentang kewajiban. Anak kalau 8 tahun kan ngerti Pak, sholat itu wajib. Apalagi umpamanya sudah belajar di madrasah, sudah diajarin ya mana yang wajib mana yang nggak wajib kan begitu. Nah ngerti dia. Nah kalau dia buta dan tulinya itu setelah tamyiz ya, walaupun belum balik, maka dia tetap
diwajibkan sholat Bapak Ibu sampai dia usianya balik, sampai dia umurnya berakhir, begitu Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima, syarat wajibnya sholat. Jadi ini yang dibahas orangnya nih Pak, orangnya wajib sholat apa enggak kayak gitu. Nah yang keenam ya, yang terakhir adalah sampainya dakwah pada lingkungan tersebut. Maksudnya begini, orang wajib sholat kalau di lingkungan tersebut itu risalah dakwah ajaran Islam sudah sampai Bapak Ibu. Maka kata kita Fathul Wahhab, fala tajibu alaman lam tabluhu ka annasha'a fi syahiki jabalin walau balaghathu ba'da muddatin lam yajib alaihil qada. Ya, kalau ada masyarakat di mana masyarakat itu nggak ngerti Islam sama sekali, dalam kitab dicontohkan orang yang hidup di pucuk gunung Bapak Ibu. Tapi kayaknya ini kalau zaman sekarang udah jarang. Ya, kenapa jarang Pak? Ya sekarang media informasi kan udah kemana-mana ya Bapak Ibu. Orang yang di gunung-gunung, di pojok-pojok dunia itu sudah mendapat informasi. Ada TV, ada telepon, ada internet, ya kan? Cuman ini andekan Bapak Ibu, namanya ini kan kitab dikarang ulama-ulama dulu. Andekan ada masyarakat di mana dia belum ngerti Islam sama sekali, dakwahnya para kiai, dakwahnya para ulama, dakwahnya para ustadz belum sampai ke situ. Jadi dia buta agama, nggak ngerti, boro-boro ngerti Islam, ya mungkin hanya mendengar doang kayak gitu ya, nggak ngerti tentang sholat, wajib tidaknya dan sebagainya. Nah orang yang kayak begini itu juga tidak wajib sholat, ya nggak berdosa namanya, belum tahu kan gitu Bapak Ibu ya. Nah beda dengan orang yang sudah tahu, cuman kan kayak begini mungkin ya sekarang udah jarang sekali lah kayaknya ya, bahkan boleh dikatakan langka. Sebab sekarang ini media itu dua-dua di mana-mana, dakwah melalui TV, melalui ya media sosial dan sebagainya. Nah ini andaikan ada Bapak Ibu ya, ini yang keenam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk sholat. Sholat kan ada yang wajib, ada yang sunnah ya Bapak Ibu. Wassolawatul masnunatu khomsun. Sholat-sholat yang sunnah itu ada 5. Nah ini yang dimaksud sholat sunnah yang tidak rutinitas Bapak Ibu. Maksudnya bukan harian. Bab nanti ke bawahnya ada keterangan lagi, ada sholat tahunan, ada sholat harian, tapi ini sunnah Bapak Ibu. Ya sholat sunnah yang sifatnya bukan harian itu ada 5 ya. Al-idani, yang pertama 2 sholat id, idul fitri, idul adha, itu kan sembahyang tahun nama-namanya Bapak Ibu ya. Nah jadi sholat yang sifatnya setahun sekali. Idul fitri setelah kita sempurna bulan Ramadan, maka masuklah 1 Syawal kita sholat sunnah idul fitri. Nah itu 2 rakaat. Nanti ada bab tersendiri Bapak Ibu, ini masih macam-macamnya dulu. Yang kedua idul adha pada tanggal 10 Dzul Hijjah ya, ketika kita masuk pada bulan Dzul Hijjah, di tanggal 8, 9 kita puasa sunnah ya, sunnah Arafah dan Tarwiyah, dan di bulan 10 di tanggal 10 bulan Dzul Hijjah kita disunahkan sholat idul adha. 2 ya Bapak Ibu. Wal kusufani, dan 2 sholat gerhana. Sholat gerhana ada 2 Bapak Ibu, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kita sunnah Bapak Ibu, zaman Kanjeng Nabi ketika ada gerhana bulan atau gerhana matahari itu dianggap ada musibah besar, ada kematian. Maka Nabi mengatakan jangan malah pada ngebugin kelapa atau mungkin dia lari kemana, nggak boleh. Kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, sholatlah kalian, disunahkan Bapak Ibu ya, karena ini sebuah keajaiban. Coba saja Bapak Ibu, kalau matahari kemudian terjadi gerhana, gelap, tertutup, nggak kembali lagi, kan kita susah kan begitu ya. Maka kita disunahkan sholat. Di situ kita taqarrub, mendekat kepada Allah, supaya kita diberikan kesehatan, keselamatan
matahari bisa kembali lagi, begitu Bapak Ibu. Termasuk gerhana bulan ya. Jadi ketika bulan tertutup oleh bumi ya, sehingga nggak bisa memancarkan sinarnya, maka kita disunahkan untuk sholat gerhana bulan. Ini pun nanti ada babnya tersendiri Bapak Ibu. Nah udah 4 ya. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa. Ini juga sama-sama sunnah Bapak Ibu. Lah tadi yang namanya gerhana bulan dan matahari itu kan juga sama kan, bukan harian itu kesunahan, sewaktu-waktu insidental ya kan, kalau ada kejadian saja begitu. Nah kemudian istisqa ini terjadi kalau memang jagat dunia ini sudah lama nggak hujan Bapak Ibu. Bagaimanapun yang namanya air adalah kebutuhan pokok. Tanpa air manusia itu akan mati ya. Maka ketika Allah sudah mulai jarang menurunkan hujan, maka kita sebagai umat Islam disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi istisqa itu artinya minta siraman, minta air ya, dari kata-kata istasqa yastasqi istisqaan, begitu Bapak Ibu ya. Nah jadi itu sunnah Bapak Ibu. Nanti ada juga ada babnya sendiri ya. Ini ada 5 Bapak Ibu. Sholat sunnah yang dikerjakan sifatnya sewaktu-waktu, bisa juga tahunan, bisa juga sewaktu-waktu, seperti sholat gerhana tadi atau mungkin sholat istisqa. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasunanu attabi'u lil faraidi sab'ata asyara rakaatan. Adapun sholat sunnah yang mengikuti sembahyang fardu atau sholat wajib itu ada 17 rakaat. Ini yang muakkadah Bapak Ibu. Kemarin ada ibu yang nanya begini, saya lupa mungkin ibu hadir di sini atau tidak. Pak Ustadz, saya pernah sholat sebelum duhur, tapi kok ada orang ngomong katanya nggak boleh. Kata siapa Bu? Dalam kitabnya ada, nanti saya jelasin. Pak Ustadz, emang katanya sebelum maghrib nggak boleh sunnah? Oh ada ya, makanya saya terangkan di sini Bapak Ibu. Wasunanu attabi'atu lil faraidi sab'ata asyara rakaatan. Sholat sunnah yang mengikuti kepada sholat fardu itu ada 17 rakaat. Nah ini sunnah biasa dulu Bapak Ibu, belum muakkadah. Sholat sunnah yang ikuti sholat fardu itu kita kenal dengan sholat sunnah rawatib. Berarti sholat sunnah yang mengikuti sembahyang wajib kita Bapak Ibu ya. Nah apa saja? Yang pertama rokaatal fajri, 2 rokaatnya sembahyang fajar. Ketika kita mau sembahyang subuh itu disunahkan sholat sunnah 2 rokaat Bapak Ibu ya. Jadi sholat sunnah ini juga penting Bapak Ibu, karena dengan sholat sunnah ini sholat wajib kita, ibadah yang wajib kita akan bisa tersempurnakan ya. Siapa tahu mungkin sembahyang wajib kita masih banyak kekurangan ya, maka dengan sembahyang sunnah, sholat sunnah ini, maka insya Allah nambah lengkap, nambah sempurna, nambah banyak pahalanya. Nggak usah mahal-mahal lah, nggak usah pelit-pelit untuk mengerjakan sholat sunnah. Kata ulama, sunnah memang dikerjakan boleh dapat pahala, ditinggalkan memang boleh, tapi ditinggalkan rugi Bapak Ibu, karena kita nggak modal ya, tapi pahalanya sangat besar begitu. Yang kedua Bapak Ibu, tadi 2 rakaat ya. Yang kedua adalah wa arbaun qabla duhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum kita sholat duhur Bapak Ibu, kita disunahkan mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat, tapi prakteknya bukan 4 rakaat langsung sekaligus Bapak Ibu, nggak boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti sholat sunnah qobliyah zuhur. Kayak tadi 2 rakaat sebelum fajar, setelah fajar terbit, sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau duhur usolli ya sunnatal zuhri rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala ya. Niatnya begitu. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa niatnya, tinggal ini kita ngaji ilmunya ya Bapak Ibu. Yang sudah tahu biar umpamanya sudah tahu, biar lebih tahu lagi, teringatkan lagi. Yang belum tahu ya supaya kita tahu. Nah itu ternyata 2 rakaat Pak. Kita kan kebanyakan cuma 2 ya.
ternyata 4 Bapak Ibu ya. Nah baik, yang berikutnya Bapak Ibu, warok atani ba'dahu, sebelum duhur disunahkan 4 rakaat dengan praktek 2 rakaat salam 2 rakaat salam, dan setelah sholat zuhur itu 2 rakaat lagi. Jadi sholat sunnah ba'diyah. Sudah berapa Ibu? Tadi 2, 4, 6, 6 tambah 2, 8 ya. Lanjutannya wa arbaun qobla asri, dan 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Sebelum asar Bapak Ibu itu disunahkan 4 rakaat. Lah tapi ini belum muakkadah, masih sunnah biasa Bapak Ibu. Makanya kita jangan salah paham, kalau sunnah biasa itu ya tetap dapat pahala, tapi lebih banyak kalau dimuakadahkan ya, nanti di bawahnya ada. Sebelum kita sholat asar Bapak Ibu, sunnah 4 rakaat, prakteknya 2 salam 2 rakaat salam. Selanjutnya Bapak Ibu, warok atani badal maghrib. Kalau ba'da asar nggak boleh Bapak Ibu. Setelah kita sembahyang asar tidak disunahkan sholat sunnah ba'diyah, karena nanti ya kata ulama, kalau kita sholat sunnah setelah asar, sholat sunnah setelah kita sembahyang asar, kalau menjadi kebiasaan dan sebagainya, itu dianggap kita ini lagi hormat, lagi mau menyembah kepada hurubus samsi, terbenamnya matahari. Makanya tidak disunahkan Bapak Ibu ya setelah sholat asar. Nah sekarang maghrib di sini disebutkan memang warok atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Nah ini versi takrib Fathul Qorib. Saya melihat kitab Fathul Wahab ada warok atani qoblal maghrib Pak Ustadz Sarwani, tapi apa? Tahfifani, dengan ringan. Kenapa di sini disebutkan Bapak Ibu? Karena sembahyang maghrib kan waktunya singkat. Makanya sebelum maghrib sebenarnya disunahkan Bapak Ibu, tapi dianjurkan agak cepat kayak gitu. Mengingat waktu maghrib itu singkat, tapi tetap sunnah kayak gitu. Hanya sunnahnya bukan sunnah muakkadah kayak gitu. Nah di sini disebutkan rakaatani badal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Sudah maklum lah ya, habis sembahyang maghrib sudah zikir lengkap, baru kita sholat sunnah 2 rakaat. Selanjutnya wasalasun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. Nah di sini tidak menyebutkan qobliyah kan Bapak Ibu. Nah di dalam kitab lain disebut sunnah juga. Nah tapi di sini disebutkan setelah kita sembahyang isya disunahkan sholat sunnah 2 rakaat, usolli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah setelah sembahyang isya 2 rakaat karena Allah. Nah habis itu apa? Yutiru biwahidatin minhunna. Setelah sembahyang isya selesai, sholat sunnah ba'diyah selesai, disunahkan lagi Bapak Ibu sholat witir. Jadi witir itu bukan hanya ketika kita bulan Ramadan saja Bapak Ibu. Setelah kita sholat sunnah taraweh tiap hari, kita disunahkan witir. Malah menurut hadis Nabi, witir itu adalah ibadah sunnah yang paling afdol, dikatakan begitu. Minimal 1 rakaat Bapak Ibu. Ya kita takbir Allah usolli ya sunnata rokaatal witri, karena 1 rakaat. Usolli sunnata rokaatal witri, saya sholat sunnah 1 rakaat witir ganjil ya lillahi ta'ala karena Allah. Baca Fatihah, habis itu baca surat yang sudah maklum suratnya ya. Kalau di dalam bulan Ramadan itu kan baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, terus Al-Falaq, An-Nas, cukup udah. Habis itu duduk tasyahud ya salam, minimal 1 rakaat Bapak Ibu. Lah paling banyak berapa? Paling banyak itu 11 rakaat Bapak Ibu ya. Jadi 2 5 kali kan 10 rakaat nih, terakhirnya 1 rakaat, jadi 11 rakaat. Kalau kita lagi males atau kurang fit badannya ya minimal 1, atau mungkin biar nggak terlalu medit banget, pelit banget ya 3 rakaat gitu ya. 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat. Nah itu Bapak Ibu jumlah total itu ada 17 rakaat. Ini sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib ya, namanya sholat rawatib kecuali witir. Nah selanjutnya
Nanti untuk keterangan yang muakkadah tadi ada keterangan lain Bapak Ibu yang dimaksud begini. Ini untuk wa arbaun qoblal asri. Kalau arbaun ini yang muakkadahnya itu berarti 2 rakaat Bapak Ibu. Artinya begini, kita sholat sunnah sebelum asar kan tadi disunahkan 4 rakaat. Nah, yang muakkadahnya itu 2 rakaat. Tapi andaikan dilakukan semuanya, ya dapat pahala sholat sunnah semuanya. Begitu juga duhur, yang muakkadahnya itu 2 rakaat 2 rakaat. Sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur juga 2 rakaat. Nah untuk maghrib itu 2 rakaat setelah maghrib, yang sebelumnya itu bukan muakkadah, tapi tetap sunnah. Andaikan dilakukan nggak apa-apa. Kayak sholat sunnah sebelum isya. Nah itu juga sama. Jadi disunahkan tetapi bukan sunnah muakkadah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya wasala sunnah wafila muakkadatun. Dan 3 sholat sunnah yang hukumnya muakkad. Nah sholat sunnah ini Bapak Ibu, sholat sunnah yang tidak ngiringin sembahyang wajib. Kalau tadi kan qobliyah sama ba'diyah itu ngiringin, dalam arti kata ketika kita sembahyang wajib di situ ada sunnah. Hanya saja ada yang diperbolehkan qobliyah dan ba'diyahnya, ada yang hanya qobliyahnya saja, nggak boleh ba'diyah begitu ya. Nah kalau ini hukumnya muakkadah sunnah tetapi tidak ngiringin sembahyang wajib. Apa saja Bapak Ibu? Sholatul lail, yang pertama sholat di tengah malam ya. Sholat di tengah malam apa saja? Bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bahkan sholat mutlak itu di tengah malam Bapak Ibu, jam 2, jam tengah 3 menjelang subuh, fajar belum terbit. Nah ini kan kita sembahyang itu kan tidak beriring-iringan dengan sholat wajib Bapak Ibu. Nah ini hukumnya juga sunnah muakkadah. Selanjutnya, dan maaf, sholatul lail, sembahyang tahajud ya, wa minal laili fatahajjad nafilatal lak. Jadi itu perintah Allahnya bahwa kita ini dianjurkan, disunahkan untuk sholat tahajud. Faedahnya banyak sekali Bapak Ibu, di kitab-kitab banyak, apakah Irsyadul Ibad, Dzurratun Nasin dan sebagainya. Fadilah sholat tahajud ini untuk dunia ya Bapak Ibu. Hajat-hajat kita ini fa insyaallah, apapun status kita, kita pengen sukses, kalau kita sholat tahajud Allah akan mengangkat derajatnya Bapak Ibu ya. Kalau yang dagang insya Allah Allah akan ngasih berkah, dagangannya laris, dagangannya sukses begitu ya. Yang jadi PNS mungkin cepat naik golongan kan gitu ya. Yang jadi petani ya, di Jakarta udah jarang petani ya, ada di kampung ya, insya Allah pertaniannya dengan berkahnya sholat tahajud Bapak Ibu Allah naikin derajatnya dan sebagainya. Untuk akhiratnya orang yang ahli tahajud ya, itu ketika dia melewati wat siratal mustaqim itu seperti kilat set langsung sampai ke surga gitu Bu. Itu keterangan-keterangan yang ada dalam kitab-kitab lain seperti itu. Itu bicara faedahnya ya Bapak Ibu ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Selanjutnya Bapak Ibu, termasuk sunnah muakkadah wa sholatud duha, sholat duha. Kalau tadi sembahyang tahajud nggak ada batas rokaatnya Bapak Ibu, tapi tetap pelaksanaannya 2 rakaat salam. Suratnya yang langganan, rakaat pertama baca Fatihah, yang kedua kuliah. Rakaat kedua Fatihah, yang kedua kulhu. Nggak sulit kan Bapak Ibu ya. Nah itu biasa, surat-surat yang biasa disunahkan, diajarkan begitu. Nah dan berapa rakaatnya sampai kita capek pun silakan aja Bapak Ibu, tidak ada batas ya. Itu sholat sunat tahajud. Cuman sholat sunat tahajud ini memang aturannya kita yang penting sudah melaksanakan sholat isya Bapak Ibu. Setelah sholat isya kita udah tidur, walaupun tidurnya itu sebentar. Contoh mama kita sembahyang isya jam 8, habis sembahyang isya kita tidur setengah jam, tengah 9 bangun Bapak Ibu. Apakah boleh sholat sunat tahajud? Boleh, cuman waktunya belum waktu afdol. Yang afdol nanti jam 12 ke atas Bapak Ibu ya. Boleh sholat sunnah apa itu tahajud jam 9, jam 10 asal kita sudah sembahyang isya kemudian kita sudah tidur sebentar maka boleh.
Termasuk sholat hajat Bapak Ibu. Sholat hajat itu sebenarnya bukan hanya di waktu malam, di waktu siang pun boleh sholat hajat, tapi ada tapinya ya. Tapi afdolnya itu tetap di tengah malam atau sepertiga malam, itu afdolnya. Nah bicara pahala sunnahnya ya otomatis karena afdol lebih banyak di waktu malam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya washolatu duha, sembahyang duha Bapak Ibu. Nah sholat duha ini juga sunnah muakkadah yang tidak mengiringi sembahyang wajib, di mana waktunya itu ketika matahari sudah naik ya satu tumbak ya, maka baru disunahkan sholat duha. Kalau jam-jam kayak begini nggak boleh Bapak Ibu, karena matahari belum terbit ya. Kalau sembahyang duha ini sekiranya satu tumbak matahari itu sudah muncul, maka baru boleh kita itu melaksanakan sholat duha. Kita mah gampang, sekarang udah diatur oleh Departemen Agama dengan jadwal sholat udah ketahuan semua Bapak Ibu ya. Sholat duhur mulai jam berapa, berakhir jam berapa. Sholat duha mulai kapan, berakhirnya ya ketika sholat duhur itu masuk Bapak Ibu. Jadi andaikan kita sholat duha jam 11, waktu duhur belum masuk, masih boleh Bapak Ibu. Tapi abdulnya itu sekitar jam-jam 9, di mana manusia rata-rata sedang bekerja, mencari ekonomi, mencari maisha. Di situ kita menghadap Allah. Sekitar jam tengah 9, jam 9 itu waktu abdulnya sholat duha. Nah waktu habisnya ya ketika waktu duhur datang, kesunahan sholat duha sudah habis gitu. Jadi andaikan kita repot banget nih, mungkin karena kerja di pasar, subuh harus berangkat, jam 11 baru pulang, tidak sempat duha, jam 11 baru sampai di rumah, langsung ambil wudhu, yang penting badan kita udah suci, langsung sholat duha, ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Atau mungkin kita sebelum berangkat kerja, duha sudah masuk, kita kerjakan lebih baik begitu. Nah jadi sholat duha itu adalah sholat sunnah. Nah ini minimalnya ada 2 rakaat minimalnya Bapak Ibu. Nah maksimalnya itu 12 rakaat. Tapi afdolnya, afdol yang banyak itu 8 rakaat kayak gitu ya. Jadi paling minim 2 rakaat, yang afdol 8 rakaat, paling banyak maksimalnya 12 rakaat. Nah itu ada di dalam kitab Syarah Fathul Qorib, dalam kitab syarah-syarah yang lain juga ada Bapak Ibu. Bacaannya sudah maklum ya Bapak Ibu. Rakaat pertama kita baca Fatihah ya, setelah Fatihah baca surat apa Bu? Ya, surat apa Pak Kiai? Wasyamsi wa duhaha wal laili idza saja. Nah itu rakaat pertama ya Bapak Ibu. Dan rakaat kedua setelah kita baca Fatihah, kita baca surat wadduha wal laili idza saja dan sebagainya. Nah itu kesunahannya begitu. Ada orang awam yang belum hafal wadduha sama wasyamsi wa duhaha karena agak panjang. Apakah boleh Pak pakai kuliah sama kulu? Ya boleh, tapi kan abdulnya beda gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu, tapi aturan kesunahannya itu yang abdul adalah wasyamsi wa duhaha sama surat ad-duha begitu Bapak Ibu. Jadi kan ada kadang-kadang orang sudah tua, baru belajar Islam, belum belajar agama, tapi dia pengen banget sembahyang duha. Tapi Pak Kiai, Pak Ustadz belum hafal suratnya. Ya udah, laksanakan saja apa yang bisa untuk ibu atau untuk bapak. Jangankan itu, orang sembahyang wajib aja Bapak Ibu ya. Kalau bacanya belum hafal, belum mampu, yang penting ngikut, laksanakan. Makanya dianjurkan sembahyang sholatnya jamaah di masjid atau di musola. Jadi imam yang udah cukup bersyarat, kita tinggal ngikut. Ibarat gerbong, ada supirnya masuk surga, kita ikut ke surga Bapak Ibu. Nah itu fungsinya sholat jamaah. Nanti akan dibahas khusus tentang sholat jamaah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholatut tarawih, sholat tarawih. Nah sholat tarawih ini juga bukan sholat yang mengiringi sholat wajib, tetapi dilaksanakannya adalah kurang lebih lagi 1 tahun sekali manakala kita masuk bulan Ramadan. Sholat tarawih itu Bapak Ibu maksimalnya itu adalah 20 rakaat.
Nah tadi saya baca kitab, kalau nggak salah di kitab Fathul Wahab atau di syarahnya Takrib, ini kita biar meluruskan pemahaman gini Bapak Ibu. Karena di kota metropolitan ini, kota Jakarta kan banyak orang sembahyang tarawih itu beda-beda Bapak Ibu ya. Nah salah satu contoh gini Bapak Ibu, saya biasa sembahyang tarawih 20 rakaat ditambah witir 3, jadi 23 rakaat. Giliran diminta untuk ngimamin sholat di daerah Petukangan Selatan, mintanya Pak Ustadz, Pak Kiai, di sini banyak kaum pekerja Pak, jangan pakai 23 gitu ya, pakai 11 aja begitu. Nah ternyata Bapak Ibu dalam keterangan itu ada, jadi gini, maksimalnya memang yang afdol 20 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 rakaat witir. Terus ya, andekan kurang ya, umpama melaksanakannya itu apa namanya 10 rakaat, berarti kan 5 salaman ditambah witir 1, itu masih boleh. Atau umpama 8 ditambah witir 3, berarti kan intinya traweh si traweh tapi kurang kayak gitu. Nah apa yang terjadi perbedaannya dengan mereka yang 8 rakaat? Yang tidak dianggap traweh itu 4 rakaat tanpa ada tahiyat awal langsung salam, itu bukan traweh namanya. Kita apa namanya tadi yang 8 ditambah 3 itu kita mengakui bahwa itu traweh tapi kurang kayak gitu. Nah yang afdol yang lengkap tetap 20 ditambah dengan 3 rakaat. Nah ibaratnya tadi ada dalam kitab Fathul Wahab, cuman ini sebagai pengetahuan saja karena kita kan terbiasa 20 tambah 3 23 ya Pak ya. Lah andai kan ada yang 2 rakaat kan ada Bu yang seperti itu ya. Saya juga melihat di sini ini rata-rata Ahlussunnah wal Jamaah, mohon maaf Muhammadiyah juga bukan gitu ya, tapi kok 8 dapat 3 11 gitu. Nah ternyata ada ulama yang berpendapat boleh, tapi itu dianggap sholat taraweh yang kurang gitu Bapak Ibu, nggak lengkap. Dan prakteknya 2 rakaat salam, bukan yang 4 rakaat sekaligus. Kalau yang 4 rakaat sekaligus tidak dianggap taraweh kayak gitu. Terus apakah sah Pak Ustadz? Sah, tapi bukan taraweh. Ya jatuhnya sholat sunnah mutlak ya, bukan taraweh Bapak Ibu ya. Cuman ini maaf saya mau buka kitabnya agak ribet karena banyak ya. Yang jelas tadi saya baca ada Bapak Ibu. Tapi bukan berarti itu apa namanya, kan karena kita kan udah biasa 23 ya Bapak Ibu, 20 sama 3. Makanya ya intinya sih saling menghormati. Tapi secara hukum kalau yang 4 sekaligus itu bukan taraweh. Nah taraweh itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah maksimalnya yang afdol 20 kemudian ditambah witir 3. Nah kalau yang tadi umpamanya 8 ditambah 3 witir 11, ya tarawihnya sah tapi itu kurang kayak gitu ya, berarti kurang afdol, pahalanya juga kurang begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sholat-sholat sunnah apa namanya yang sangat-sangat dianjurkan, maka disebut dengan apa itu sholat sunnah muakkadah. Baik, kita lanjut untuk berikutnya adalah syarat-syarat sholat Bapak Ibu. Waktunya masih aja ya Pak Ustadz ya? Masih? Ya baik. Syarat-syarat sholat Bapak Ibu, kalau tadi kan pertama orang yang wajib melaksanakan sholat, yang kedua apa itu bentuk-bentuk sholat sunnah, karena sholat itu ada yang wajib ada yang sunnah. Sekarang syarat-syarat sholat. Faslun wa syaraitu sholati qabla duhuli fiha khamsatu asya'a. Ada sebuah pasal bahwa syarat-syaratnya sholat sebelum kita melaksanakan di dalamnya itu ada 5. Jadi ini namanya syarat sholat. Kalau tadi kan syarat wajibnya sholat, berarti orang itu sudah memenuhi syarat untuk harus sholat. Nah kalau sekarang sholat itu bisa sah harus memenuhi syarat begitu Bapak Ibu. Nah apa bedanya syarat dengan rukun? Karena di dalam sholat itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya yang membatalkan atau rusak. Ada syurut, ada arkan, ada mubtilat begitu ya Bapak Ibu. Nah kalau yang namanya syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan, harus terpenuhi sebelum kita melakukan ibadah tertentu. Dalam hal ini adalah ibadah sholat. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi,
ya kita sholatnya itu tidak dianggap sah Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kayak gitu. Nah, apa saja Bapak Ibu? Ya, yang pertama adalah toharotul a'doi minal hadasi. Yang pertama adalah sucinya anggota tubuh dari hadas. Hadas itu sesuatu yang terjadi pada manusia yang menghalangi kita itu untuk melakukan ibadah, namanya hadas. Contoh, kita lagi duduk, maaf, tiba-tiba kentut, berarti kentut itu hadas. Kita lagi duduk, tiba-tiba kita mules, pengen buang hajat, buang air besar, itu hadas namanya. Kita lagi duduk ibu-ibu, ya ternyata setelah ngecek vaginanya keluar darah, ini hadas namanya. Jadi hadas ini perkara yang terjadi pada manusia, ya, yang tidak setiap saat kayak gitu, ya. Ya kan maaf, namanya haid kan gak tiap hari, 1 bulan hanya berapa hari. Maaf, yang namanya kentut itu kan gak tiap waktu, ya kan, mas bisa kita tahan kan begitu, namanya hadas. Nah oleh karena itu hadas itu dibagi 2 Bapak Ibu, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kategori hadas besar pertama untuk kaum wanita, ketika dia mengeluarkan darah haid berarti dia punya hadas besar. Ketika sedang nifas, keluar darah wiladah, namanya hadas besar, khusus bagi wanita. Yang terjadi umum bagi laki-laki, yang pertama, mohon maaf, berhubungan sebadan antara bapak dan ibu, laki dan perempuan, ini ada hadas besar. Baik ketika hubungan setubuh mengeluarkan air sperma atau tidak. Mohon maaf bahasa sedikit pornonya, bukan pornografi tapi porno hukum dalam Islam. Baik, maaf, yang dimasukkan separoh, setengah, semuanya atau hanya pucuknya doang, tetap hadas Bapak Ibu. Karena ada bapak-bapak yang tanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, ya kita hubungan nih sama ibu, tapi baru separoh, belum semuanya dimasukin gitu ya. Apakah habis itu wajib mandi? Ya wajib gitu ya. Itu namanya udah hadas besar. Ada lagi Bu yang nanya, Pak Ustadz, kita udah hubungan nih, tapi nggak keluar sperma kayak gitu ya. Ya tetap wajib. Karena judulnya itu yang penting alat kelamin laki-laki dimasukkan pada yang punya ibu, itu namanya hadas besar. Ya baik. Terus ini umum ya, kalau itu kan iltiqaul khitana, ini pertemuan 2 alat khitan laki maupun perempuan bertemu, maka ini namanya atau terjadi hadas besar, berarti nanti wajib mandi besar. Yang kedua adalah mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma ini tidak harus dalam kondisi jima, dalam kondisi bersetubuh, ya. Dan ini bisa dialami kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu, kaum laki-laki, kaum perempuan. Nah ini juga namanya hadas besar. Nah itu tertentu ya. Dan yang ketiga, yang umum kemarin sudah dibahas, adalah kematian Bapak Ibu. Kematian itu dianggap ya hadas besar, di mana mayit itu wajib mandi besar. Ya, cuman mandinya bukan mandi sendiri, kan udah mati, wajib dimandiin Bapak Ibu. Orang mati, orang meninggal, baik laki maupun perempuan, itu wajib dimandikan dengan mandi seperti mandi jinabat. Nah nanti ada yang meniatkan, yang memandikan. Hadirin, ketika orang itu suci dari hadas kecil, hadas besar, yang kecil ya banyak. Setelah kita kencing, wajib cebok, habis itu mau sholat wudu. Kita buang air besar, setelah cebok suci, habis itu wudu. Itu hadas-hadas kecil ya Bapak Ibu ya. Ada kencing, keluar angin, kemudian mengeluarkan air besar dan sebagainya, itu hadas-hadas kecil. Lah kalau kita kondisinya barusan mengeluarkan hadas atau terjadi hadas kecil atau besar, kemudian kita belum suci. Kalau hadas kecil harus menggunakan wudhu, hadas besar harus menggunakan jinabat, kita belum melakukan itu, berarti kondisi kita ini belum suci Bapak Ibu. Belum suci dari hadas kecil atau besar, berarti kita wajib suci dulu, baru kita sholat. Nah ini baru hadasnya. Dalam sarannya dikatakan lagi, bukan hanya sekedar itu, tapi wan najsi, dan kita suci dari najis ya Bapak Ibu. Nah najis, apakah najis yang ada pada badan kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita Bapak Ibu. Makanya perkara mensucikan pakaian ini penting Bapak Ibu ya. Yang dulu saya pernah nyinggung bahwa atau menyampaikan,
sarung kita, baju kita, peci kita, mukena kita, rok kita yang digunakan untuk sholat ini wajib suci. Nah, cara mensucikannya itu kadang-kadang banyak orang yang masih salah paham. Yang penting dimasukin ke ember, airnya banyak, ya dibilas berapa kali. Nah, kalau itu di situ masih, maksudnya ketika pakaian itu ada najis Bapak Ibu, belum diguyur dari atas dengan air yang suci, maka hukum sucinya ya belum ada. Jadi cara mensucikan pakaian, di mana pakaian supaya benar-benar suci dari najis, ya berapapun kita bilas, berapapun kita pakai alat atau alat untuk mensucikan, yang penting yang terakhir diguyur Bapak Ibu ya. Kecuali pakaian yang nggak ada najisnya itu masih silakan Bapak Ibu diguyur supaya hukum najisnya hilang gitu. Ya kalau untuk pakaian yang bukan untuk sholat mah terserah, yang penting bersih, kan beda ya. Tapi sekali lagi kita juga wajib menjaga najis kayak gitu. Kalau kita badan kena najis, ya kita mau sholat juga harus mandi dulu dan sebagainya gitu. Baik Bapak Ibu, termasuk tempat sholat ya Bapak Ibu, sajadahnya harus suci, ya keramiknya harus suci. Nah sekarang bagaimana? Kalau kita punya sajadah, kita sholat, di samping sajadah Bapak Ibu itu ada najis. Apakah kita sholatnya termasuk masih sah? Masih kalau di luar sajadah. Makanya kan sholat itu harus dibatasi Bapak Ibu. Apa gunanya ada sop-sop kayak begini? Adanya sop itu membatasi wilayah tempat kita sholat kayak gitu. Kalau kotak di mana kita sholat di sini, di tengahnya nanti ada najis, maka sholat kita nggak sah. Kalau di luar garis kita, berarti sah-sah saja Bapak Ibu. Tempatnya itu harus suci. Tempat, badan, pakaian ya Bapak Ibu ya. Badan kita juga wajib dicek. Kayak kuku nih, kita kadang-kadang kukunya panjang-panjang, ya. Habis kita nguras apa namanya comberan atau got masih item-item gitu ya, banyak itemnya, sholat aja. Makanya disunahkan untuk dipotong setiap hari Jumat ya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang disunahkan. Pertama motong kuku, kemudian motong apalagi kumis, ya ini sunnah. Jadi hal-hal yang disunahkan begitu. Kalau di hari Jumat kumis kita potong bagi laki-laki, kemudian apa namanya kuku-kuku kita potong supaya najis-najis kita apa namanya tidak nempel di situ karena kita menjaga sholat. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal wuqufu ala makanin tohirin. Tadi sudah diterangkan kita sholat adalah berdiri atau berada pada tempat yang suci. Kemudian wal ilmu bidukhulil wakti, mengetahui masuknya waktu Bapak Ibu. Kita sholat ini harus tahu waktu. Jadi bukan main selonong aja, kita mau pergi belum duhur jam 11 sudah sholat ya gitu ya. Nah itu gak sah Bapak Ibu. Atau apa namanya ya kita sholat waktunya sembarangan lah gitu ya. Kalau sholat di luar waktu karena kita meninggalkan harus qadha, itu sah Bapak Ibu. Cuman kan qadha dibagi dua. Udhurnya sholat, kata-kata udhur itu meninggalkan sholat tanpa dosa. Ya, udhurnya sholat kan cuman hanya benar-benar lupa, sama kita itu ketiduran. Lupa juga dibagi-bagi Bapak Ibu. Kalau lupanya kita lupa sholat gara-gara main catur, ya meninggalkan sholat ya dosa kayak gitu. Tapi lupanya meninggalkan sholat gara-gara zikir, saking asiknya nikmatnya zikir, mungkin zikirnya itu apa namanya ba'da duhur, ya ternyata maghrib datang ya baru sadar, padahal tadi sembahyang asar sudah lewat. Kalau benar-benar nikmat zikir, nggak inget apa-apa, nggak ada yang ngingetin, meninggalkan sholat asar dia tidak berdosa walaupun tetap wajib qadha. Kan meninggalkan sholat Bapak Ibu ya ada udzur atau tidak ada udzur wajib qadha, karena sholat itu semenjak kita sudah mukallaf ini sudah terhitung kewajiban. Berarti kalau kewajiban kita tinggal, jatuhnya itu adalah hutang Bapak Ibu ya. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi persoalan lupa. Lah, tapi kalau lupanya karena nunda-nunda, karena kita bekerja, ya artinya bekerja itu karena kita main-main ya, main catur atau mungkin apa sih contohnya yang apa namanya kegiatan-kegiatan yang tidak mengandung ibadah seperti itu ya.
Nah, benar-benar lupa karena kita ada kegiatan yang tidak mengandung nilai ibadah, maka meninggalkannya itu tetap terhukumi dosa, maka harus bertobat kepada Allah, banyak membaca istighfar. Terus yang kedua, ketiduran. Ketiduran juga sama, Bu. Jadi jangan pura-pura tidur gitu ya. Contoh begini, sudah ada orang azan, kita tidur, kuping kita udah dengerin azan, habis itu selimut kita tutup lagi, tambah kenceng gitu ya. Nah, sampai sholat ini waktunya habis, ya itu juga nggak boleh. Artinya sudah bangun atau sudah dengar, sudah sadar ada azan, berarti kita udah masuk waktu sholat, tapi kita masih mengabaikan, tidur lagi, bangun-bangun, waktu sholat sudah habis. Maka ketiduran model yang seperti ini hukumnya juga, hukumnya itu dosa. Ya artinya nggak boleh Bapak Ibu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi wal ilmu bidukhulil waktu, mengetahui waktunya, masuknya waktu. Kemarin sudah dibahas pertemuan kemarin tentang waktu-waktu sholat. Jadi kita sebagai orang Islam mau sholat udah maklum lah, ini udah masuk waktu sholat apa belum ya, kan begitu. Kalau belum ya jangan sholat dulu kayak gitu, karena nggak boleh. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Jadi kita sholat ini menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, bukan berarti menyembah Ka'bah, tetapi sebagai simbol orang Islam sedunia dimanapun berada. Kalau Indonesia berada di sebelah timur tetapi sedikit ke arah selatan, berarti menghadap kiblat agak miring sedikit, itu kiblat kita. Kalau umpama ada negara yang posisinya berada di sebelah utara daripada Ka'bah,